Halo semuanya, kembali lagi di podcast Binte. Bersama kami berdua karena personilnya satu KO. Kenapa dia KO? Karena sudah tua. Umur Sudah Iya. umur. kebanyakan makan daging kan habis lebaran. Oh iya. Kolesterol ini dia, kolesterol. kan kita pertama kali tapping lagi setelah lebaran. Oh iya, hari ini toh itu ada seleksi masuk perguruan tinggi SBMPTN. SBMPTN ya. sekarang sudah dimulai. Jadi untuk teman-teman yang punya adik atau memang sekarang lagi mau masuk ke perguruan Kuliah. tinggi, kuliah, semangat untuk SBMPTN-nya. Mudah-mudahan bisa masuk di perguruan tinggi dan jurusan yang diinginkan. Kalau nggak lulus nggak apa-apa Kalau juga. nggak lulus nggak apa-apa. Ada tahun depan. Masih ada. Bisa menganggur. Iya. Apa istilahnya? Apa? Ternak lele. Ternak Yoi. lele. Masih bisa ternak lele. Enggak. Masih banyak kampus swasta toh. Banyak. Banyak. Kalau mau tetap kuliah di tahun ini bisa pilih swasta atau bisa juga doh. Kan kalau kampus negeri kan biasanya bisa mandiri juga. Iya, kalau banyak uang kau toh. Iya betul. Jual rumah dulu. Jual rumah dulu. Orang tua kasih Mandiri. bakos. Maaf, orang tua dikasih bakos nih. Kong kita bakos di mana kalau itu Sama kuliah? satu kos toh. Oh, satu kos. Iya. Oke, siap. Nah, di episode kali ini kita akan membicarakan satu jurusan yang apa bisa dibilang? Apa? Yaitu Yang underrated. Boleh underrated. Enggak juga. Apa Maksudnya, salah satu jurusan yang ada di perguruan tinggi, yaitu jurusan matematika murni. Yoi. Sekarang kan karena tinggal berdua, yang satunya sakit. Nah, kebetulan kan si Renaldi ini dia kuliahnya adalah matematika murni. Yoi. Oke. Kita mulai. Jadi Kenapa kau itu memilih masuk ke matematika? Kau masuk di matematika murni ini dari jalur apa? SNMPTN kah atau SBMPTN? dulu masuk SBMPTN. SBMPTN. Kenapa enggak SNMPTN? Maksudnya pas SNMPTN lolos. kau pilih apa pas SNMPTN? Jadi seperti itu tadi itu orang pada umumnya Ya, pasti pilih dokter, pilih informatika. Nah, lari dari situ juga pilihan toh. Pasti juga yang selera tinggi dong. Betul. Pilih di ITB, pilih di UGM, UI. Sadar diri juga. Enggak. Yang begitu-begitu toh. Apa SNMPTN kau lalu pilih apa? Dokter di mana? Enggak usah lah disebut toh. Oh. Ya, udah. Skip. Oke. Sekarang itu matematika. Masuk di SBMPTN. SBMPTN pilihan ketiga. Apa satu duamu itu apa kau pilih? Itulah, nggak jauh dari itu tadi. Apa? Antara dokter sama informatika. Oh, dokter sama informatika. Nggak jauh dari itu, toh? Yang ketiga matematika Unhas. 1-2 itu di Jawa. 1-2 di Jawa. 1-2 di Jawa. Karena mau keluar, toh? Yang karena waktu itu syaratnya itu harus pilih satu di Sulawesi. Oh iya betul. Harus satu lokal. Satu lokal. Ya, pilihan yang ketiga matematika. Kenapa matematika? Saya juga nggak tahu. Ada jurusan lain. Kenapa? Karena kau kepikiran kayaknya pilihan ketiga matematika. Kayak jauh sekali begitu ya. Itu kayak jauh sekali. Jadi kan pikirnya dulu itu kayak kalau saya nggak lolos di 1-2, mau daftar tahun depan lagi. Iya. Daftar tahun depan lagi. Nah, kenapa ambil matematika? Supaya kayak ini tes SB kan kebanyakan kayak matematika. Paham. Jadi kau ambil matematika supaya kau sambil belajar SBMPTN sambil bisa belajar SB. tes ulang. Bisa tes ulang lagi toh. Sekarang apa saja yang dipelajari di di kuliah matematika? Belajar rumus-rumus kah? Apa bedanya dia dengan yang kau tahu saja dari matematika pendidikan? Oh ya. Apa? Kayak yang saya bilang toh. Kalau kayak ini kita bagi dua. Ada matematika murni, ada matematika pendidikan. Yo. Nah, pas masuk, yang saya kira ini matematika kayak SMA belajar yang simpel-simpel saja toh. Mungkin yang paling susah SMA apa? Peluang susah gitu toh. Peluang. Ternyata pas masuk di dalam itu, kayak 2 level sudah. Langsung terlompat. Langsung lompat 2-3 level dari yang SMA. dipelajari SMA. Iya. Jadi kayak
di matematika tuh kayak alhamdulillah kau kalau kerja soal ada angkanya. Bersyukur loh, bersyukur. Kan matematika Iya. toh. Kita kan tahu tuh dari SD, SMP, kita kan menghitung tuh. Kita menghitung matematika 1 + 1 2. Kenapa pas di kuliah tidak ada angkanya? Makanya saya Kenapa heran. begitu? Jadi dia ada angka, tapi kayak 1 2 3 saja gitu. 1 2 3 kayak A1, A2, A3 kan Lebih banyak hurufnya berarti. lebih banyak huruf, lebih banyak Itu simbol. matematika bahasa Indonesia itu, Bos. Padahal itu saya hindari tuh, namun saya suka belajar kimia, belajar fisika karena banyak simbol. Simbol Banyak ya. simbol. Ternyata. Lebih parah. Lebih parah. Jadi di dalam itu tuh kayak tak bagi dua juga. Belajar matematika murni tuh. Kayak ada yang betul-betul murni, kayak aljabar, belajar matriks tuh, kayak ada namanya matematika diskrit. Iya. Tuh, ada numerik, metode numerik, ada begitu-begitu tuh. Iya, ada metnum. Begitu aljabar. Ada juga yang terapan. Kayak bagaimana itu terapan? Terapan kayak lebih ke matematika asuransi. Kita belajar juga. Bagaimana suatu matematika asuransi itu? Ada hubungannya sama Jika patah kaki asuransinya berapa klaimnya begitu? Kayak matematika keuangan. Begitu-gitu tuh, asuransi, keuangan, matematika. Kalau yang terapan kayak ada matematika pemodelan. Belajar coding. Belajar coding juga belajar di matematika. Juga di situ belajar coding. Kita belajar Python. Belajar Java, belajar juga. Jadi kayak banyak hal dasar juga dipelajari di dalam tuh. Bukan cuma matematika murni, tapi belajar statistika, ya betul. Belajar itu manajemen. Ekonomi, asuransi keuangan, belajar semua juga. Coding, itu belajar semua. Minta ampun, matematika aku pas tidak lulus. Sama kayaknya juga. Matematika sama apa saya tidak lulus ya? Matematika sama kimia, tidak lulus saya. Tinggal beda 2 nomor, 1 nomor sama 2 nomor. Astagfirullah, tolol. Terus saya tidak masuk matematika. Saya juga heran. Oke. Nah, itu kan sudah tahu tadi yang kau pelajari selama masa kuliah. Ya, minum. Apa? Minum saja. Batuk-batuk, Bos. Iya. Sudah tua, malu. Nah, yang jadi pertanyaanku sekarang, apa skripsimu? Judul skripsimu apa? Saya lupa kayaknya. Garis besarnya. Oke. Baru bulan 2 aja selesai. Iya. Baru ya wisuda. Skripsi tentang aljabar. Apa itu? Apa judulnya? Tahu. Kombinasi nilai rank kombinasi 3 matriks yang satu. Apa? Nilai rank dari kombinasi 3 matriks. Itu ya 3 matriks. Nilai rank dari 3 kombinasi 3 matriks. Nah, saya kan tidak mengerti. Coba jelasin apa di bikin itu. Saya enggak tahu. Jadi apa latar belakangnya kau bikin itu skripsi dong? Yang pertama, dosennya baik. Oke. Terus perlu itu. Bukan masalah itu. Baru bagaimana? Itu cuma itu gara-gara itu. Dosennya baik tuh. Jadi saya lihat dosennya apa mata kuliah apa yang diajar? Aljabar. Ya. Tahu dia belajar aljabar. Jadi tertarik juga tuh. Tahu-tahu lah sedikit aljabar. Ya. Karena cuma main matriks. Ya. Aljabar itu kan kebanyakan matriks. Sudah. Itu matriks. Banyak main matriks saja. Nah, kok yang kau tulis di latar belakangmu, kenapa kok ini penting untuk diangkat gitu? Nah, kenapa ya? Nah, itu kalau enaknya tuh. Kalau kayak bukan enak sih juga. Bedanya matematika sama jurusan lain. Kalau matematika itu biasa itu kayak masih abstrak sekali. Abstraknya kayak bagaimana? Kalau kau misalnya apa kau kemarin? Apa? Skripsimu? Tentang jelas toh, jelas anumu. Iya, cukup jelas sekali. Udah jelas. Abstrak, saya bilang abstrak. Masih abstrak sekali, udah jelas. Nggak tahu gunanya di kehidupan sehari-hari apa, nggak tahu. Oke. Dan terakhir ini, untuk teman-teman kita yang sekarang lagi SBMPTN kan, mungkin sudah ada yang SBMPTN, sudah dia pilih toh matematika. Tapi pas nonton Terangpai Podcast, kayaknya salah. Boleh diganti kah? Apa? Terus ada nanti pas dengar ini lulus, pas dengar ini toh langsung berubah pikiran.
Kenapa? Oh iya. Iya. Mending saya keluar Jo. Iya, mending daftar yang lain Jo. Yo. Iya. Anu. Saran-saranmu lah. Saran Yang- apa ya? Untuk kuliah di matematika. Nah, khusus saya nggak sarankan orang kuliah di matematika. Oke. Oke, kalau begitu kenapa orang tidak boleh jangan kuliah di matematika? Ya, untuk kalian ya, mau pilih nanti ya, siapa tahu nggak lulus SB. Kenapa kau doakan Nggak orang siapa itu? tahu toh. Iya. Kan sudah SB sudah memilih. Iya. Oh, beda sekarang nih. Tes dulu baru pilih jurusan. Saya enggak tahu kalau itu. Nggak tahu, intinya begitu. Tapi dorang DP tahapan panjang ini. Gelombang pertama tanggal banyak. sekarang Ya. sampai nanti gelombang kedua tanggal 28 mulai Ya. kalau enggak salah. Nah, itu. Bagi kalian yang mau pilih jurusan, jangan kuliah di matematika. Kenapa itu? Iya. Bagus sekali. Yang pertama, untuk orang-orang yang suka sibuk, Suka sibuk. suka menulis, Suka menulis. suka bureng gitu. Apa? Kutu buku? Kutu buku. Bukan kutu buku, kayak rajin sekali begitu toh. Sudah, jangan kuliah di matematika. Kenapa? Karena di matematika itu kuliahnya santai. Iya. Serius. Iya. Kalau teman-teman yang lain kan banyak kerja laporan, toh. Banyak labnya, banyak laporannya itu. Belum lagi share sama asisten. Iya lagi. Banyak yang mengulu begitu. Iya betul. Matematika nggak ada labnya. Nggak ada laporan-laporan Sumpah, begitu. nggak ada labnya. Paling lab komputer. Ini nggak tahu. Ini beda-beda tiap kampus. Di kampusmu saja. Ini tidak ada. Mungkin kita tanya di kampus. Lab yang meneliti begitu tidak ada. Tulis-tulis laporan nggak ada. Kecuali komputer, lab komputer. Tapi kan komputer copy paste jadi. Iya. Tapi iya kalau dipikir juga tuh untuk apa matematika di labnya? Makanya sebenarnya labnya ada. Ya, maksudnya Tapi ya untuk percobaan begitu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Praktikum nggak ada. Nggak ada praktikum. Berarti kau dari semester 1 sampai kau lulus itu Nggak ada. materi semua, matkul semua Iya. di kelas semua begitu. Intinya nggak ada tulis-tulis laporan yang berbuku-buku itu berbab-bab, tidak ada. Santai. Oke. Paling tugasnya 1-2 halaman. Tapi Kalau ada tugas, toh, 1-2 halaman. Datang kuliah pagi, 10 menit lebih cepat, tulis, jadi selesai. bagi Anda Ya. yang malas menulis kayak saya, boleh matematika. Terus apa lagi? Yang kedua, Kenapa jangan jangan? kuliah di matematika. Hmm. Yang kedua itu untuk yang suka kerja lapangan. Untuk Anda yang suka Lapangan kerja itu lapangan. apa? Kuli, Ya, begitulah bapak praktek-praktek sawah. praktek-praktek lapangan. toh. Praktek lapangan. Ukur-ukur Iya. lapangan. Iya, Biasa iya. banyak gitu. Yang PKL begitu. Ya, Jangan kuliah di matematika. jangan. Kenapa? Nggak prakteknya. Oh iya tadi sudah kau bilang. Ya Allah. Jadi full teori. Belajar Full cuma teori. belajar teorema, cuma belajar lema. Nggak ada. Belajar. Cuma campur huruf sama angka. Cuma itu begitu. Nggak ada. Disuruh buktikan. Jadi kau jangan berharap di dalam kau itu kayak ada praktek lapangan. Nggak ada. Nggak ada. Nah, sama sekali. Nggak ada sama sekali. Kalau fisika kan, geofisika kan biasa ada. Teknik geologi kan biasa ada. Biasa ada. Field trip begitu istilahnya. Betul. Nah, selanjutnya apa lagi? Yang ketiga itu untuk kalian yang suka menghafal, Menghafal. jangan kuliah di matematika. Kenapa? Karena ya apa mau dihafal? Bukannya di matematika banyak rumus. Ya paling cuma banyak begitu toh. Apa yang Kan- harus apa Nggak. pattern begitu? Nggak sampai dihafal begitu juga. Beda kalau kayak menghafal undang-undang, anak fisip toh, hafal undang-undang, anak hukum hafal undang-undang. Nah, matematika kan nggak ada. Atau kayak biologi, hafal nama-nama Latin. Kedokteran begitu juga, hafal nama apa? Istilah tubuh, istilah atau farmasi, nama-nama obat. Matematika nggak ada. Paling kalau ini rumus kayaknya ini, searching rumusnya apa? Kecuali ke ujian. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Biasa juga kalau ujian apa pas kuliah disuruh open book juga nggak ada jawabannya Ya. di buku. Ya, itu. Jadi jarang menghafal. Jangan menghafal. Jadi kalau kau yang suka menghafal, mau hafal nama-nama Latin, nama-nama apa, nama-nama tumbuhan, Lupakan itu kalau di lupakan matematika. matematika nggak ada. Iya. Nah, Jadi kalau kalian malas menghafal, masuk matematika. ya, Apa lagi? Lagi keberapa? Ketiga. Tiga. Ya, sekarang Yang keempat. keempat, untuk ini pandangan pribadi ya. Hmm. Kalau kalian yang tunggu. Untuk kalian yang Sendal. pas lulus langsung mau kerja, Lulus. Langsung mau pas kerja. lulus langsung mau kerja begitu ya, Hmm. jangan kuliah di matematika.
Kenapa itu? Karena secara jurusan saja tuh, kan itu yang murni. Kayak bagaimana ya? Kayak nggak spesifik begitu dong. Beda kalau kayak kita kuliah di teknik, kan sudah jelas. Sipil. Ya, sudah jelas mau jadi apa. Kalau yang saya lihat di matematika, karena kita belajar dasar, outputnya itu harusnya sebenarnya dosen sih. Outputnya dosen. Kebanyakan yang saya secara default ya. Dosen. Outputnya dosen kebanyakan. Tapi kan dosen harus S2, minimal S2. Jadi kayak harus lanjut lagi. Harus tetap lanjut. Atau kalau kan tadi saya belajar kayak kita belajar matematika keuangan, matematika ekonomi, belajar coding. Kayak kita perlu perdalam lagi tuh. Entah itu mau S2 atau kalau biasa itu ada istilahnya bootcamp. Ambil bootcamp, toh? Atau sertifikasi begitu juga. Sertifikasi begitu. Dapat biasanya ada sih kalau kayak yang butuh sarjana matematika pasti ada, cuma masih sedikit, toh. Ya, masih sedikit. Kan prospeknya juga bisa kayak kalau sekarang yang hangat-hangatnya ini data science. Ya, betul. Data analis. Tapi kan itu butuh belajar lagi toh. Iya, harus diperdalam. Diperdalam lagi. Gimana cara olah datanya banyak begitu. Jadi kalau pas lulus baru langsung mau kerja, jarang. Susah. Iya. Ada sih pasti tapi jarang. Penerimaan CPNS baru saja kalau nggak salah yang di pusat cuma satu formasi untuk matematika. Apa itu? Di Bawaslu. Iya. Karena tidak lama lagi akan pemilu. Cuma itu saja kalau nggak salah yang baru-baru ini. Itu suara rakyat. Dosa di tangan Anda. Apalagi? Kalau memang yang terakhir. Belum. Kalau memang suka matematika, memang dari SMA suka belajar matematika tuh. Memang apa namanya? Edik. Baru kalau mending saran ambil kayak yang terapannya lagi. Matematika terapan, statistika. Oh, iya betul. Belajar ilmu komputer. Teknik informatika, sistem informasi itu kan matematika kan juga dipelajari di dalam tuh. Iya, ada sih. Tapi kuat juga matematikanya di dalam. Ada beberapa sih. Nantilah diceritakan. Atau yang paling hangat baru-baru ini aktuaria. Ada jurusan aktuaria lah intinya. Apa itu? Kayak itu sih ya, matematika keuangan begitu juga. Tuh, yang begitu. Oke. Kalau mau yang langsung kerja, bisa ambil itu. Baru? Terakhir. Yang terakhir. Tadi kau bilang 5. Oh iya. Tadi 4. Tadi sudah 4. Tadi 4. Yang kelima, kenapa jangan kuliah di matematika? Kenapa? Cewek-ceweknya cupu. Iya. Anjay. Itulah sedikit pandangan tentang jurusan matematika yang diambil oleh Renaldi. Jangan kuliah matematika guys. Jangan. Jadi mudah-mudahan podcast episode kali ini bisa memberikan gambaran untuk kalian yang ingin mengambil jurusan matematika, ingin memperdalam, bisa dengar di podcast ini dan terbuka pikirannya bahwa jurusan lain lebih baik. Oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan.